Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Burhan, Sarjana Ekonomi Syariah, Magister Hukum Islam. Saya adalah salah satu dosen Universitas Bondowoso, Fakultas Agama Islam, Prodi Hukum Keluarga atau yang dikenal dengan Ahwalus Syahsiyah. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan rencana pembelajaran semester atau yang dikenal dengan RPS, khususnya mata kuliah yang saya ampu, yaitu perbankan syariah sesuai dengan bidang keahlian saya. Yang pertama yaitu CPL yang dibebankan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah sikap, yaitu sikap yang pertama adalah mahasiswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap atau sifat religius. Yang kedua, mahasiswa mampu membangun pengetahuan dan keyakinan terhadap Islam yang disertai dengan sikap inklusif dalam berakidah. Yang kedua, mahasiswa harus mempunyai sikap yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan moral dan etika. Adapun sikap yang ketiga, mahasiswa harus berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun CPMK, mahasiswa mampu membangun pengetahuan seputar perbankan syariah. Adapun CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis ruang lingkup definisi perbankan syariah, sejarah perbankan syariah, dan dasar hukum perbankan syariah, serta prinsip-prinsip perbankan syariah. Adapun CPMK akhir atau kemampuan akhir yang direncanakan yaitu mahasiswa tentunya mampu menjelaskan pengertian perbankan syariah. Adapun kemampuan akhir yang kedua adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan pengertian perbankan syariah. Adapun kemampuan akhir yang direncanakan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis rumpun perbankan syariah dengan mengkaji secara ilmiah serta dapat memahami pemahaman yang komprehensif. Untuk selanjutnya, saya akan mendeskripsikan mata kuliah pada RPS ini. Yang pertama adalah bahwa mata kuliah ini membahas berbagai aspek perbankan syariah, termasuk diantaranya adalah definisinya, sejarah, dasar hukum, prinsip-prinsip produk dan operasionalnya, serta dewan pengawas syariahnya, dan lain-lain. Di antara deskripsi berikutnya adalah mahasiswa tentunya akan mempelajari mekanisme pengelolaan dana serta peraturan-peraturan terkait dari perbankan syariah, produk-produk perbankan syariah, serta prinsip-prinsipnya dan operasionalnya. Selanjutnya saya ingin memaparkan yang pertama mata kuliah dengan materi definisi perbankan syariah. Adapun pertemuan pertama yaitu materi pokok perbankan syariah. Adapun pertemuan kedua yaitu terkait dengan sejarah perbankan syariah. Adapun pertemuan ketiga yaitu tentang dasar hukum perbankan syariah.
Adapun pertemuan yang keempat dan yang kelima, yaitu prinsip-prinsip dasar perbankan syariah dan memahami produk-produk perbankan syariah. Adapun pertemuan yang keenam dan yang ketujuh, yaitu operasional perbankan syariah dan pengelolaan dana pada perbankan syariah. Adapun pertemuan yang kedelapan, yaitu mahasiswa melakukan ujian tengah semester. Setelah dilakukan ujian tengah semester, dilanjutkan pertemuan yang ke-9, yaitu peran Dewan Pengawas Syariah atau yang dikenal dengan DPS, Sistem Pengawasan dan Audit Syariah. Adapun pertemuan yang ke-10, yaitu tentang dasar keuangan dan akuntansi syariah. Adapun pertemuan yang ke-11, yaitu studi kasus perbankan syariah. Dan pertemuan yang ke-12, yaitu laporan keuangan syariah. Adapun pertemuan yang ke-13, yaitu investasi dan digitalisasi perbankan syariah. Adapun pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan yang ke-14, mahasiswa melakukan ujian akhir semester. Di samping itu ada beberapa metode yang saya gunakan untuk di RPS ini adalah, yang pertama adalah metode ceramah dan yang kedua tanya jawab. Adapun beberapa buku yang bisa dijadikan referensi dalam RPS ini, yang pertama adalah buku yang ditulis oleh Haikal Muhammad Akbar dengan judul buku Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Buku yang kedua adalah buku yang ditulis oleh Budianto Eka Wahyu. Adapun buku selanjutnya yaitu buku yang ditulis oleh Salim Fajriah dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Islamic Boarding dan Religiulitas terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Adapun media pembelajaran atau media kegiatan di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini, yaitu dilengkapi dengan audio serta proyektor yang didukung dengan software yaitu PowerPoint. Demikian rencana pembelajaran semester yang saya sampaikan. Semoga RPS ini bisa membantu dan menjadikan mahasiswa lebih mudah di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, adik-adikku yang saya hormati, pada siang hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-5, yaitu kita akan membahas terkait dengan produk-produk perbankan syariah. Sebelum saya lanjut, bagaimana, apakah kalian sehat semua? Alhamdulillah. Baik. Adik-adikku yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan produk-produk perbankan syariah. Jadi produk-produk perbankan syariah ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu prinsip-prinsip perbankan syariah. Jadi sebelum saya lanjut,
dalam dunia perbankan, tentunya di sini ada antara perbankan syariah dan perbankan konvensional atau yang dikenal dengan bank umum. Jadi sebelum masuk kepada materi, perlu ada diketahui bersama bahwasanya perbankan itu adalah merupakan lembaga keuangan. Fungsi daripada lembaga keuangan itu adalah intermediasi. Apa intermediasi? Yaitu menampung uang atau menghimpun uang dari masyarakat atau nasabah yang mempunyai kelebihan dana. Kemudian uang yang sudah dikumpulkan ada di bank itu kemudian disalurkan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan uang. Itu adalah fungsi daripada fungsi dasar bank, ya, menghimpun dan menyalurkan. Sekarang kita masuk kepada perbankan syariah. Ada kata-kata syariah yang artinya bank ini harus berlandaskan sesuai dengan syariat Islam. Apa saja prinsipnya? Yang pertama, misalkan bank itu, bank syariah khususnya, tidak boleh melakukan riba, tidak boleh melakukan gharar. Transaksinya itu harus jelas. Kalau tidak jelas itu namanya gharar. Yang selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan keuntungan? Disitulah bedanya bank syariah dengan bank konvensional itu terletak di bunga dan bagi hasil. Persamanya di sini adalah sama-sama menguntungkan, sama-sama ada nilai tambah. Coba yang membedakan itu adalah kalau bank konvensional itu dengan menguntungkan dengan cara riba atau bunga, sedangkan di bank syariah itu dengan cara bagi hasil. Baik adik-adikku semuanya, tolong diperhatikan, kita masuk kepada materi, yaitu diawali dengan prinsip-prinsip perbankan syariah dulu. Walaupun materi ini sebelumnya sudah kita jelaskan, tidak ada salahnya kita mengingat karena materi ini ada kaitannya dengan produk-produk perbankan syariah yang akan kita urai tuntas pada pertemuan kali ini. Baik adik-adikku semuanya, yang pertama adalah di dalam perbankan syariah tentunya memiliki prinsip. Yang pertama adalah larangan riba, ya. Jadi perbankan syariah ini karena ada embel-embel syariahnya, maka semua transaksinya tidak boleh ada unsur yang disebut dengan riba. Kata lain daripada riba itu adalah bunga, ya, bunga. Jadi istilah bunga itu biasanya ditemukan oleh kalian di bank-bank konvensional. Nah, jadi di sini untuk mengatasi supaya kita tidak terjerumus kepada riba, maka transaksinya itu dengan menggunakan sistem bagi hasil atau yang dikenal dengan profit sharing dengan menggunakan akad. Jadi misalkan tadi sudah dijelaskan bahwasanya bank itu kan fungsinya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Menghimpun dana dari masyarakat itu artinya orang atau masyarakat yang mempunyai kelebihan dana itu diinvestasikan, ditabung ke bank, kemudian bank itu menabung uangnya dan uang itu dikelola kembali, disalurkan kepada orang yang membutuhkan uang. Nah, sekarang bagaimana cara menyalurkannya? Nah, di situ cara menyalurkannya ada beberapa produk-produk atau akad. Mungkin sebelum saya lanjut ada yang ingin disampaikan di sini terkait dengan prinsip syariah, prinsip perbankan syariah maksud saya. Silakan, Ibu, silakan. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, itu apa bedanya hasil bagi hasil dan bunga? Sedangkan yang
yang saya ketahui itu bunga itu ada di bank konvensional, sedangkan bagi hasil itu ada di bank syariah. Baik, pertanyaan sangat bagus, yaitu pertanyaan dari saudara Kiki tadi, bahwasanya sebenarnya apa sih bedanya antara bunga dan bagi hasil? Ya, jadi selama ini katanya dipikir itu bunga ini sering ditemukan di bank konvensional, sedangkan bagi hasil itu biasanya di bank-bank yang berlabel syariah. Jadi untuk membedakan bunga dan bagi hasil, kalau bunga itu ketetapannya sudah ditentukan di awal. Misalkan saudara Rifki menginvestasikan uang kepada bank, ini konvensional dulu ya, menginvestasikan uang ke bank supaya uang Rifki ini meningkat atau mendapatkan keuntungan. Jadi keuntungannya itu ditetapkan di awal. Jadi nanti Rifki diinvestasikan sekian, maka keuntungannya itu sudah ditetapkan. Misalkan Rifki menginvestasikan 100 juta, maka keuntungannya itu sudah ditetapkan, yaitu misalkan nanti kembalinya kepada Rifki itu 100 juta lebih. Artinya yang awalnya itu ditambah dengan nilai tambah. Misalkan Rifki investasi 100 juta, nanti kembalinya kepada Rifki 100 juta 50 misalkan. Itu bunga. Sedangkan bagi hasil itu adalah semua transaksi di perbankan syariah itu ketika disalurkan uang yang ada di perbankan syariah dengan cara menggunakan akad-akad. Contohnya begini, Rifki misalkan menginvestasikan uangnya di bank syariah 100 juta. Saya sebagai lembaga keuangan syariah misalkan, Dek Kikin butuh uang, ya butuh uang. Karena Dek Kikin punya skill, pengen usaha tapi tidak punya dana. Sedangkan Rifki punya dana tapi dia tidak mempunyai kesempatan untuk bekerja atau berbisnis karena dengan kesibukan yang lain. Baik, ketika uang itu sudah ada di bank syariah yang diinvestasikan oleh Rifki, kemudian Rifki meminta kepada bank syariah untuk membantu pembiayaan karena Rifki ini punya skill. Misalkan Rifki punya profesi atau keahlian di bidang pembuatan tahu, namun Rifki ini tidak punya biaya. Akhirnya datanglah ke bank syariah untuk permohonan pembiayaan. Akhirnya singkat cerita, singkat waktu, diproseslah pembiayaan. Ikin diberikan misalkan pembiayaan 100 juta. Nah, 100 juta ini dikembangkan oleh Ikin ini, dibuat usaha produksi tahu, kemudian menghasilkan keuntungan, dan keuntungan inilah yang dibagi dengan pemilik modal dan pengelola. Dari sinilah yang dimaksud dengan keuntungan, bukan bunga. Persamaannya sama-sama lebih, tapi prosesnya yang berbeda. Itu sekitar terkait dengan bedanya bunga dengan bagi hasil. Kalau bahasa kerennya itu bagi hasil adalah profit sharing. Mungkin pertanyaan yang kedua selanjutnya mungkin ada. Mohon maaf, Ya, silakan. izin untuk bertanya. Di sini kan membahas tentang fungsi bank atau intermediasi. Nah, intermediasi itu kan menghimpun dana atau uang dari masyarakat ke bank. Lalu oleh pihak bank disalurkan kepada masyarakat, disalurkan kembali kepada masyarakat. Nah, sedangkan perbedaannya itu sangat jauh, Ustaz, antara bank syariah dengan bank konvensional atau bank umum. Jadi pertanyaannya, apakah sama cara antara penyalurannya atau penghimpunannya baik antara bank syariah dengan bank konvensional atau bank umum? Baik, saya pahami pertanyaannya saudara Devi ini. Sebenarnya dia menekankan bagaimana
apa sih sebenarnya perbedaan antara bank syariah, bank dan bank umum di dalam penyalurannya? Ya, karena sesuai dengan fungsinya bank itu kan menghimpun dan menyalurkan. Baik bank syariah maupun bank umum semuanya fungsinya menghimpun dan menyalurkan. Apa sih bedanya? Kalau memang nggak ada bedanya, ngapain ada bank syariah? Gitu kan? Ya. Sekarang pertanyaannya, apa sih bedanya penyaluran di bank konvensional maupun bank syariah? Perbedaannya adalah di akadnya. Misalkan, kalau di bank syariah untuk menyalurkan uang kepada orang yang membutuhkan itu ada beberapa tahap, ada beberapa akad-akad. Contohnya sesuai dengan kebutuhannya. Dan itu semuanya ada profit sharingnya, ada bagi hasilnya. Contoh. Tadi saya sudah dijelaskan bahwasanya misalkan Dek Kikin ini butuh sepeda motor, namun tidak mempunyai cukup uang, tapi keinginannya untuk punya sepeda motor. Nah, sehingga Dek Kikin ini minta ke bank syariah bantuan supaya menyediakan sepeda motor. Apa namanya? Baik. Misalkan salah satu nasabah, contohnya Dek Kikin butuh sepeda. Dek Kikin uangnya tidak cukup. Akhirnya ke bank syariah minta bantuan supaya dibelikan sepeda motor. Apa yang dapat digunakan dalam akad ini? Perbankan syariah dengan menggunakan akad produk murabahah. Apa murabahah? Jual beli. Artinya begini. Jadi Dek Kikin ini tinggal datang ke bank bilang, Pak, Bu, saya butuh sepeda motor, cuma saya tidak punya biaya. Mungkin saya bisa membayar secara bertahap. Nah, kemudian pihak bank membelikan sepeda motor dengan keinginan Dek Kikin, kemudian dijual dengan harga awal. Contohnya misalkan begini, Dek Kikin butuh sepeda motor Vario dengan harga 20 juta. Nah, pihak bank itu membelikan, ditaruh sepeda motor sudah ada, kemudian dipanggillah Dek Kikin, ini saya sudah membeli sepeda motor jenis Vario yang diinginkan Dek Kikin. Saya membeli, ini bank saya sudah menyediakan Vario seharga 20 juta. Kemudian saya jual sama Dek Kikin, harganya 25 juta. Silakan bayar secara bertahap. Ini bukan bunga, kelebihannya bukan bunga karena dia pertamanya beli 20 juta, kemudian dijual lagi seharga 25 juta dan Dek Kikin mau. Itu adalah cara menyalurkan dana kepada masyarakat dengan akad murabahah. Baik adik-adikku semuanya, tolong diperhatikan ke depan. Di sini ada produk penghimpunan dana. Ini adalah merupakan produk dalam perbankan syariah, produk penghimpunan dana. Artinya dana yang dari masyarakat dihimpun. Ya. Siapa yang dihimpun dananya? Orang yang punya kelebihan dana. Cara menghimpunnya pun, cara menghimpunnya ke bank atau berinvestasi ke bank itu ada akadnya, tidak serta-merta ini saya punya uang mau ditaruh di bank, tidak bisa. Jadi menginvestasikan itu ada banyak transaksinya. Contohnya misalkan saudara Rifki ingin uangnya ini berkembang, akhirnya Rifki ini menginvestasikan uangnya misalkan 100 juta ke bank. Ini masuk penghimpunan dana. Misalkan Rifki menggunakan produk mudharabah. Apa mudharabah? Nasabah menitipkan dana dan akan mendapatkan bagi hasil keuntungan yang diperoleh oleh bank. Nih, perhatikan semuanya. Nasabah itu Rifki misalkan punya uang 100 juta, kemudian diinvestasikan ke bank syariah dengan produk atau akad mudharabah. Mudharabah di sini kerjasama juga.
namun di pihak pertama itu sebagai pemilik dana, pihak kedua itu sebagai pekerja yang punya skill, seperti yang saya contohkan tadi. Ya, itu mudharabah. Ada musyarakah. Musyarakah ini kerjasama juga, tapi antara dua orang yang bekerja ini sama-sama menyetorkan modal dan sama-sama bekerja. Itu bedanya. Kalau mudharabah, satunya menyediakan modal atau uang, yang satunya tanpa modal, cuma dia bekerja. Jadi itu bedanya. Produk-produk di dalam perbankan syariah, khususnya di dalam menghimpun dana. Ada juga produk yang disalurkan kepada nasabah atau masyarakat yang membutuhkan dana. Di antaranya adalah disebut dengan produk pembiayaan. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, ada pembiayaan dengan produk murabahah atau yang disebut dengan jual beli margin. Jadi harga jual ditambah margin. Rifki, contoh sederhananya misalkan Rifki pengen HP, Rifki tidak punya uang, minta bantuan ke bank. Pak, saya butuh HP yang harganya sekian, misalkan iPhone harganya 20 juta. Nanti saya bisa membayar secara bertahap. Oke? Setelah itu diproses oleh bank menyediakan barangnya, iPhone-nya seharga 20 juta. Karena barang ini sudah ada, kemudian dijual lagi kepada Rifki seharga 25 juta. Harga asli berapa? 20. Ditambah margin atau keuntungan 25. Dijual dengan harga 25 ke Rifki. Nah, keuntungan ini nanti bank membagi lagi kepada orang yang menginvestasikan uangnya. Jadi murabahah itu adalah jual beli ditambah margin, harga asal ditambah margin. Baik, ada sewa menyewa yang disebut dengan ijarah. Apa ijarah? Sewa menyewa. Contohnya alat berat misalkan. Rifki punya lembaga, pengen dalam 1-2 hari ini selesai, sehingga butuh bantuan ke bank. Pak, saya punya lembaga yang pengen selesai 2 hari ini. Akhirnya bank membantu mencari, menyewakan alat-alat yang sekiranya mendukung percepatan pembangunannya. Ya, artinya Rifki tidak usah sibuk-sibuk membayar uang sewa, cukup bank. Nanti Rifki uang sewanya itu membayar ke bank. Karena yang ditekankan Rifki ini adalah bagaimana lembaganya ini cepat selesai, sehingga minta pertolongan ke bank. Karena untuk menyelesaikan lembaga ini 2 hari misalkan, itu butuh alat-alat yang canggih dan sebagainya, dan harganya uang sewanya mahal, dan Rifki tidak mampu sehingga tidak tolong kepada bank. Apa akadnya produknya? Ijarah. Mungkin untuk selanjutnya musyarakah tadi sudah ya. Terus setelah itu mudharabah sudah. Untuk selanjutnya mudharabah, musyarakah tadi sudah dijelaskan. Intinya perbedaan daripada musyarakah itu kerjasama ya, sama-sama memiliki modal, sama-sama mempunyai skill, sama-sama bekerja. Sedangkan mudharabah, satunya modal, satunya skill, satunya modal, satunya bekerja. Itu konsep dasarnya. Kemudian ketika diterapkan di dalam perbankan syariah, tidak jauh seperti yang saya jelaskan tadi ya. Dasarnya misalkan jual beli seperti murabahah, jadi harga asal ditambah dengan margin keuntungan. Kalau diterapkan di dunia perbankan syariah tidak jauh berbeda ya. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan terkait dengan produk-produk di dalam perbankan syariah. Walaupun sedikit, semoga menjadi ilmu barokah manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.